Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Taisung merencanakan jika Hanso harus melawan orang-orang ini demi makanan dan tidak akan mudah menangani kelompok yang begitu banyak. Jadi Hanso akan meminta bantuannya nanti. Pemimpin dari kelompok tersebut pun bertanya, kenapa mereka harus mempercayai Taisung? Dia melanjutkan, sepertinya Taisung ingin menjebak kelompok mereka dengan Hanso itu. Taisung pun yang mendengar itu dia menjawab, apa pria itu tidak memahami situasinya? Dan ikuti saja kata-katanya. Pria itu pun kesal dan berteriak dan menanyakan perkataan Taisung. Dan apa Taisung sadar seberapa besar saudara mereka membantunya? Setelah perkataannya, Taisung langsung melancarkan pukulan ke arah pria tersebut yang membuat pria itu langsung tersungkur. Taisung berkata dengan sinis, jika mereka bertiga tidak berada di level yang sama dengannya. Taisung pun mencibir dan melanjutkan, kenapa dia harus mengatur jebakan untuk orang lemah seperti mereka? Pemimpin tersebut terkejut. Dia ketakutan dengan wajahnya yang sudah babak belur. Taisung pun menyuruh kelompok itu untuk memikirkan baik-baik karena Taisung sudah memberinya kesempatan. Scene berpindah di sebuah ruangan dan terlihat Yumihe yang memandangi keluar jendela. Dia yang melihat Hanso langsung membuka pintu dan berkata, jika itu Hanso, dan memanggilnya untuk ke arahnya. Yumihe melanjutkan, jika Hanso baru kembali, tapi dia merasa begitu lega. Di sisi lain, Taisung menoleh dan dia bergumam pada dirinya sendiri untuk tidak perlu gugup. Karena dia merasa tidak ada yang tahu juga jika dirinya lah yang mengatur kejadian sebelumnya. Bahkan jika dia tertangkap, Taisung hanya akan memberikan alasan. Yumihe pun berkata pada Hanso, jika mereka dalam masalah, saat mereka memanggil Ji Sion dan Yunggo. Oke guys, nama dua orang yang sebelumnya ternyata itu. Oke lanjut. Mereka mengambil semua barang di swalayan. Ucap Mehe melanjutkan. Hanso pun merespon jika dia sudah tahu dan melihatnya dalam perjalanannya ke tempat tersebut. Lalu bertanya pada mereka, berapa sisa makanan mereka semua? Taisung pun menjawab, jika itu tidak banyak. Dan mereka sudah mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin yang mereka bisa. Taisung juga melanjutkan, jika Hanso juga tahu jika banyak hal yang sedang terjadi. Dan sekarang, karena Hanso sudah di sini, mereka bisa mencuri kembali dari kelompok itu kan? Tanya Taisung. Dia juga melanjutkan, meski tentu saja akan sulit bagi Hanso untuk menangani kelompok itu sendirian. Dan Taisung bisa membantunya jika Hanso mau. Hanso tidak langsung merespon dan mengajak mereka untuk makan dulu, yang membuat Taisung terkejut. Dia kesal dan bergumam, apa Hanso hanya menyeringai? Taisung pun menghentakkan tangannya ke meja dan menyuruh menunggu karena dia merasa ada yang tidak beres. Dia pun bertanya pada Hanso, apa Hanso cukup tidak tahu malu? Taisung melanjutkan, jika mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan makanan ini, dan bukankah seharusnya Hanso menawarkan sesuatu yang adil sebagai imbalannya? Taisung pun mendesak Hanso untuk cepat menyerahkan sesuatu. Dan jika Hanso memberinya sesuatu yang bagus, maka dia akan memikirkannya. Yumihe yang melihat itu dia bertanya pada Taisung tentang apa masalahnya. Dan menjelaskan jika mereka semua membawa itu untuk semua orang. Taisung pun bertanya, jadi apa mereka akan menyerahkannya begitu saja pada Hanso tanpa harga? Yang padahal mereka mempertaruhkan diri untuk ini. Jadi Yumihe harus melakukannya juga. Bahkan di antara teman harus ada keadilan. Dan Hanso tidak membantu saat mereka berjuang untuk mengumpulkan ini. Bukankah ada orang yang bilang, kau tidak seharusnya mengharapkan barang gratis?
Jiseon dan Yonggo pun mengangguk setuju. Taesung yang melihat itu bergumam, jika ini kesempatannya, jika Taesung bisa mendapatkan dukungan semua orang, maka Hanso tidak akan jadi masalah untuknya. Dia ingin melihat berapa lama Hanso bisa terus bertingkah menjengkelkan. Setelah lama diam, Hanso pun berkata dengan wajah gelapnya, jika sayang sekali. Namun ekspresinya berubah dengan melanjutkan, jika dia tidak memiliki apapun untuk diberikan pada Taesung, dan bertanya apa yang harus dilakukan. Ayolah, kau punya banyak, bagilah apa yang kau dapatkan di sana, ucap Taesung. Jiseon pun bertanya, apa yang Taesung bicarakan, dan apa yang Hanso temukan di sana. Taesung yang mendengar itu tersenyum dengan kemenangan, lalu dia menjelaskan, jika barusan Hanso pergi ke tempat rahasia, dan Hanso pasti menemukan sesuatu yang bagus, dan Hanso seharusnya membagikannya dengan mereka. Taesung pun mendesak Hanso untuk cepat membagikannya dengan mereka, karena bagaimanapun Hanso akan pergi dengan mereka, dan bertanya kenapa Hanso harus seperti itu, dan meminta Hanso untuk jangan lakukan hal ini lagi. Hanso hanya diam. Setelahnya dia pun merespon, jika Taesung belajar dengan baik. Taesung yang mendengar itu pun bertanya, apa maksud dari perkataan Hanso, dan menyuruh Hanso berhenti mengubah topik, dan menyuruh Hanso menjawabnya. Hanso pun beranjak berdiri, seraya bergumam, tapi Taesung tidak terlalu lancar melakukannya, dan itu masuk akal, mengingat Taesung melihat satu sama lainnya setara. Tapi itu tidak masalah, jika itu yang Taesung inginkan. Mereka yang melihat tingkah laku Hanso dibuat bingung, dan Taesung bertanya jika Hanso kenapa. Melanjutkan gumaman Hanso, dan bukan berarti Hanso mengajak mereka berkeliaran dengannya karena Hanso membutuhkan mereka. Lagi pula, Hanso tidak membutuhkan ron dari mereka. Hanso pun berbalik dan beranjak pergi. Taesung yang melihat itu berteriak pada Hanso, jika dia mau kemana. Tapi Hanso tidak merespon, dan Hanso hanya bergumam dengan rasa penyesalan pada Eris, karena dia datang kemari dikarenakan apa yang Eris katakan. Dan Hanso sudah melakukan apa yang Hanso bisa, dan mengingat perkataan dari Kang Tai. Dan inilah yang dikatakan Kang Tai, kau benar-benar membuatku kesal. Jadi aku akan menghancurkanmu. Hanso pun menghela napasnya. Dia menanyakan dirinya sendiri, apa dia hanya anak kecil? Hanso bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal tersebut. Dan bagaimana bisa Kang Tai melontarkan kalimat seperti itu? Hanso pun menganggapnya ngeri. Saat Hanso hendak keluar, dia melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun terserah, tetap aman, tetap kuat untuk masa depan. Sang Jin dan Yume hanya diam. Lalu Jiseon pun menenangkan semua orang untuk mereka jangan bertengkar, karena mereka sudah berhasil kemari tanpa masalah. Jadi untuk apa membuat keributan? Dan mengejutkan Yumehe dengan berkata, jika mereka akan membawanya kembali dengan mengajak Yumehe. Taesung pun memotong perkataannya dengan menyuruh mereka untuk membiarkan Hanso pergi jika dia yang menginginkannya, dan tidak perlu menghentikan Hanso. Lalu memandangi Hanso yang sudah keluar dari tempat tersebut dengan bergumam, terserah, enyahlah, bertindak sombong sampai akhir, dasar bajingan. Lalu Taesung kembali berkata, Hanso bertingkah seperti itu, tapi jika kita memberikan barang secara gratis, Hanso akan merangkak kembali. Mereka juga tidak menginginkan bajingan itu. Mereka bisa mengaturnya sendiri dengan baik. Namun Taesung terkejut melihat Yumehe dan berteriak pada Yumehe dengan menanyakan apa yang Yumehe lakukan. Apa Yumehe meninggalkan mereka untuk mengikuti preman itu? Yumehe pun tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu dia langsung mengejar Hanso jika dia juga akan pergi, dan meminta Hanso untuk membolehkannya ikut. Setelahnya, Yumehe berhenti dan mendengarkan jawaban Hanso, yang dimana Hanso tidak bisa membawa Yumehe dengannya.
Yumehe pun melepaskan tangannya jika dia mengerti. Namun Hanzo melanjutkan, jika bukankah Hanzo sudah mengatakan pada Yumehe, jika terserah pada Mehe jika ingin ikut. Yumehe pun yang mendengar itu sangat senang. Lalu Taesung menyela mereka berdua jika dia tidak setuju jika Yumehe pergi. Taesung melanjutkan, jika Yumehe tidak akan mendapatkan rannya kembali, Taesung mungkin bisa memberikan rannya pada Hanzo. Tapi Sang Jin, tidak, bukan. Taesung pun bergumam. Sang Jin pikir Taesung akan membiarkan Sang Jin pergi begitu saja. Taesung mungkin akan membiarkan semua orang pergi, tapi tidak untuk Sang Jin. Namun Sang Jin tiba-tiba berkata, jika tidak apa-apa, Sang Jin pergi dengan mereka. Taesung pun menghampiri Sang Jin dan menepuk pundaknya dengan berkata, apa Sang Jin tahu? Apa yang Sang Jin katakan sekarang? Taesung mengancam jika Sang Jin tidak bisa bertingkah seperti ini. Dan apa Sang Jin pikir jika ayahnya akan melepaskan Sang Jin begitu saja? Taesung juga melanjutkan, jika dia memungut seekor anjing liar. Dan sekarang Sang Jin berani merangkak kembali. Sang Jin pun menepis tangan Taesung yang membuat Taesung sangat geram dan berkata, dasar anak jalang. Apa Sang Jin tidak tahu siapa tuannya? Dan itu Taesung harusnya. Sang Jin pun menjawab, apa yang akan dilakukan ayah Taesung? Dia juga menambahkan, mereka bahkan tidak bisa pergi keluar sekarang. Dan orang lain tidak akan tahu jika mereka masih hidup. Sang Jin pun bertanya, jadi bagaimana Taesung tepatnya akan memberitahu ayahnya? Dan di titik ini, semua itu tidak berarti apapun lagi. Dan Sang Jin merasa jika dirinya tidak punya alasan apapun untuk terus mendengarkan Taesung lagi, seperti dirinya yang dulu. Dan apa Taesung mengerti? Taesung pun bergumam saat melihat kepergian Sang Jin, bahkan setelah semua yang dia lakukan untuk menghancurkannya. Taesung pun meneriaki mereka dan berkata, terserah, dan menyuruh mereka semuanya. Lagi pula kelompok mereka memiliki semua makanannya. Dan apa mereka pikir semuanya akan berbeda di tempat lain? Taesung merasa bagaimanapun mereka akhirnya akan kembali. Jadi Taesung ingin melihatnya nanti. Mereka pun berjalan pergi. Sang Jin pun bertanya tentang makanannya. Apa Yumehe yakin jika mereka tidak perlu membawa sebagian karena mereka tidak punya banyak di tas? Sementara Hanzo teralihkan oleh sesuatu. Yumehe pun membenarkan perkataan Sang Jin. Namun Yumehe tidak melanjutkan perkataannya. Di sisi lain, Hanzo berpikir dan mengangguk melihat jas di depannya, lalu mengganti pakaiannya tersebut dan berkata pada mereka berdua, jika itu tidak ada gunanya, lagi pula itu akan sia-sia. Sang Jin dan Yumehe hanya memandangi Hanzo. Lalu Hanzo kembali berkata, jika ada yang harus mereka lakukan, dan menyarankan mereka untuk pergi. Oke, jawab Sang Jin. Lalu Sang Jin bergumam, apa yang dipikirkannya? Hanzo memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Meski begitu, kenapa? Dan jika Hanzo dalam bahaya dalam keadaan ini, maka semuanya akan sia-sia. Hanzo pun melirik Sang Jin dan bergumam, jika dia sudah tahu apa yang Sang Jin pikirkan. Menurut Hanzo, itu tidak mengejutkan karena Sang Jin tidak tahu tentang bulan. Hanzo menghentikan gumamannya dan menatap langit, lalu berkata, karena sudah hampir tengah malam. Yumehe pun bertanya, tengah malam? Sembari dia mendongak ke atas. Setelah melihat, dia pun terkejut dan berkata, jika ada yang aneh dengan bulannya. Yang membuat Sang Jin terkejut, terlihat bulan di langit yang awalnya normal perlahan terbelah dengan dua bagian, dan di tengahnya memunculkan seperti mata yang besar keluar.